Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasana dari kelas non-reguler semester 3, ingin mereview jurnal yang telah saya baca dengan judul Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, yang disusun oleh Anton Sudanto dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dengan Jurnal Hukum volume 7 nomor 1 2017. Baik, jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu juga dengan psikotropika, adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa pada 2007 mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial adalah semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis. Tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sistemen masyarakat. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat. Peran dari para mafia narkotika seakan seperti tak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia. Walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini, masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia. Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati United Nation Convention Against the Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasikan dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut, penggunaan rezim anti pencucian uang, termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba, dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor. Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat, dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, dan anak-anak. Pejabat yang menyalahgunakan narkotika dan telah diproses secara hukum antara lain
A. Akil Mokhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kepemilikan narkotika yang telah divonis seumur hidup bersama dengan kasus suap sengketa pilkada. Yang kedua, Mendiang Natal, mantan hakim mengonsumsi narkoba, diberikan sanksi pemberhentian sebagai hakim. Kemudian ada Antonio Osorio Soares, anggota DPRD NTT, mengonsumsi sabu di Kupang. Dan masih banyak lagi. Begitu banyak para pejabat, artis, dan masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkotika secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai darurat nasional. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Menurut lembaga ini, selama 2015 sebanyak 50.178 tersangka yang berhasil tertangkap dengan kasus sebanyak 40.253 kasus. Untuk kategori narkotika yang disita di tahun 2015 terdiri dari ganja 23,2 ton, ekstasi 1.071,72.328 butir, sabu-sabu sebanyak 2,3 ton, sementara untuk jenis heroin dan kokain jumlahnya tergolong sedikit. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan. Namun demikian, kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati, yaitu tembak mati. Namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan, bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasionalnya. Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia, yaitu menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam ditemukan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat pelengkapnya yang berwenang untuk menetapkan aturan-aturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya penentuan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik dan diterapkan. Lebih lanjut, Sudarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dengan memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegak hukum, khususnya penegak hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Adapun sistem hukum pidana sekarang mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia, A. Jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dirumuskan dalam bab 17, pada bab 15, ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat 4 kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni yang pertama
Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan 1, pasal 117 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 122 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf A. Yang kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. Ada dalam pasal 113 untuk narkotika golongan 1, pasal 118 untuk narkotika golongan 2, dan pasal 123 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf B. Kemudian yang ketiga yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Ada dalam pasal 114 dan 116 untuk narkotika golongan 1, pasal 119 dan pasal 121 untuk narkotika golongan 2, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf C. Dan yang keempat yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransit narkotika dan prekursor narkotika. Ada dalam pasal 115 untuk narkotika golongan 1, pasal 120 untuk narkotika golongan 2, pasal 125 untuk narkotika golongan 3, serta pasal 129 huruf D. Kemudian ada B, fungsi dan peran penyidik BNN menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintahan dan kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab pada Presiden. BNN berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. BNN provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan BNN kabupaten atau kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota. Dan BNN kabupaten atau kota merupakan instansi vertikal. Adapun tugas dan wewenang BNN dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah: yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala kepolisian di negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang kelima, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keenam, memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketujuh, yaitu melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedelapan, yaitu mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Yang kesembilan, yaitu melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang terakhir, yaitu membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Jadi kesimpulannya yaitu penyalahgunaan ke narkotika sudah melibatkan banyak unsur. Para kartel narkotika sangat berperan dalam tingginya peredaran narkotika di Indonesia. Para pejabat, pilot, aparat penegak hukum, mahasiswa, sampai anak-anak telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum bahkan bekerja sama dengan kartel narkotika untuk menjual dan menjaga para kartel narkotika tersebut.
Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana perbuatan-perbuatan yang dilarang, terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Terdapat sanksi dalam undang-undang, yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.